kabar adik-adik di rumah? Luar biasa, dahsyat, yes, yes, yes. Tentu adik-adik kita masih beribadah dari rumah. Karena itu kakak ingatin lagi untuk adik-adik rajin cuci tangan pakai sabun, rajin mandi. Kalau keluar rumah harus pakai masker. Dan satu lagi, harus rajin mengerjakan semua PR-PR dari sekolah. Setuju adik-adik? Setuju! Nah adik-adik sekarang kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada semua adik-adik yang berulang tahun dari hari Senin sampai hari Minggu. Panjang umur, sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Sekarang kita akan mendengarkan sapaan dari Amang Praises Distrik 8 DKI Jakarta. Halo anak-anak sekolah minggu, saya ingin menyampaikan salam. Dan saya juga banyak mendengar kegiatan-kegiatan anak-anak sekolah minggu, walaupun di rumah. Karena itu, apapun yang kita kerjakan, kalau bersama dengan Tuhan Yesus, maka anak-anak akan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kalian, anak-anak kami yang tercinta. Amin. Baik adik-adik, tema minggu kita hari ini adalah Yesus Jalan Kebenaran. Semua adik-adik boleh bangkit berdiri, kita mau bernyanyi bersuka dalam Tuhan. Musik. Semua adik-adik boleh duduk kembali karena kita mau berdoa. Semua adik-adik lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Kami bersuka dan bersyukur hari ini ya Tuhan, karena Engkau memberikan hari yang baru bagi kami. Kami anak-anak sekolah minggu telah memuji Tuhan dan selalu rindu dengar-dengaran dengan firman Tuhan. Hadirlah Tuhan di rumah kami, di dalam hati kami. Pimpin kami melalui Roh Kudus. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Siapa yang masih mau memuji Tuhan? Saya!
semua adik-adik sekolah minggu di mana saja pasti mau memuji Tuhan dengan sukacita. Karena itu, semua adik-adik boleh bangkit berdiri, kita bernyanyi, kasih Yesus indah, indah, oh indah. Musik. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Baik adik-adik, semua adik-adik boleh duduk kembali karena kita mau mengucapkan hukum Taurat Tuhan. Dan hukum Taurat Tuhan pada minggu ini adalah dari titah keempat. Kita sama-sama mengucapkan 1, 2, 3. Titah keempat. Ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ketujuh ialah sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Sekarang adik-adik semua boleh lipat tangan, tutup mata, kita berdoa memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan perintahnya. Kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Sekarang adik-adik boleh bangkit berdiri, kita mau bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 36, Dihapuskan Dosaku. Musik. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Sekarang semua adik-adik lipat tangan, kita mau berdoa memohon pengampunan dosa. Kita sama-sama berdoa. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Semua adik-adik boleh duduk kembali karena kita mau mengucapkan epistel atau ayat bulanan di bulan November, yaitu dari Amos 5 ayat 24. Semua kita sama-sama mengucapkan 1, 2, 3. Amos 5 ayat 24. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Semua adik-adik lipat tangan, kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta menyimpannya di dalam hatinya. Amin. Baik adik-adik yang masih mau memuji Tuhan, tunjuk tangan. Saya. Semua adik-adik sekolah minggu dimanapun berada mau memuji Tuhan. Karena itu kita bernyanyi Molo Pungu.
Musik. Sekarang semua adik-adik lipat tangan, tutup mata karena kita mau berdoa pengakuan iman rasuli. Kita sama-sama mengucapkan, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. amin. Siapa yang mau dengar-dengaran dengan firman Tuhan? Saya! Karena itu semua adik-adik siapkan Alkitabnya. Nanti firman Tuhan akan disampaikan oleh Inang Pendeta Ridhoi Borung Batubara. Sekarang kita bernyanyi, marilah kepadaku, musik. Selamat hari Minggu adik-adik. Kita masih beribadah di rumah karena pandemi COVID-19. Tetap semangat dan sukacita ya adik-adik. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Terlebih dahulu kita berdoa, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Adik-adik sekolah minggu, buka Alkitabnya, kita membaca firman Tuhan dari Amsal 4 ayat 10 sampai 20. Kita membaca. Hai anakku, dengarkanlah dan terimalah perkataanku, supaya tahun hidupmu menjadi banyak. Aku mengajarkan jalan hikmat kepadamu. Aku memimpin engkau di jalan yang lurus. Bila engkau berjalan, langkahmu tidak akan terhambat. Bila engkau berlari, engkau tidak akan tersandung. Berpeganglah pada didikan, janganlah melepaskannya, peliharalah dia, karena dialah hidupmu. Janganlah menempuh jalan orang fasik, dan janganlah mengikuti jalan orang jahat.
Jauhilah jalan itu, janganlah melaluinya. Menyimpanglah daripadanya dan jalanlah terus. Karena mereka tidak dapat tidur bila tidak berbuat jahat. Kantuk mereka lenyap bila mereka tidak membuat orang tersandung. Karena mereka makan roti kefasikan dan minum anggur kelaliman. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Jalan orang fasik itu seperti kegelapan. Mereka tidak tahu apa yang menyebabkan mereka tersandung. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku. Arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Demikian pembacaan firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, kitab Amsal mengajarkan kita, mengajarkan manusia atau adik-adik sekolah minggu supaya kita memperoleh hikmat, supaya kita hidup disiplin, dan supaya kita tahu melakukan yang benar, adil, dan jujur. Dan sudah tentu semua orang tua kita, papa, mama, opung, menginginkan anak-anaknya menjadi anak yang disiplin, menjadi anak kebanggaan yang mendengarkan didikan dan pengajaran. Siapa yang mau menjadi anak kebanggaan orang tua? Siapa yang mau memperoleh hikmat dan berjalan dalam kebenaran? Ternyata semua kita mau menjadi anak kebanggaan dan anak yang berhikmat. Adik-adik sekolah minggu, melalui Nats Amsal 4 ayat 10 sampai 20 menyerukan, hai anakku, dengarkanlah dan terimalah perkataan Tuhan, yaitu pertama, berjalan dalam jalan yang benar. Berjalan dalam jalan yang benar. Allah menginginkan umatnya, menginginkan anak-anak sekolah minggu untuk berjalan dalam jalan yang benar. Berjalan dalam jalan yang benar ialah yang kesukaannya firman Tuhan. Firman Tuhan itu membawa kita kepada jalan kebenaran dan hidup yang kekal, yaitu Yesus Kristus yang adalah kebenaran. Yesus Kristus berfirman, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dalam Yohanes 14 ayat 6. Adik-adik, orang yang berjalan dalam kebenaran itulah yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Misalnya, rajin saat teduh, rajin bernyanyi, nyanyian puji-pujian, rajin berdoa. Sehingga Tuhan akan memberikan tahun hidupnya bertambah banyak, yaitu panjang umurnya. Dan jika kita merenungkan firman Tuhan siang dan malam, kita menjadi seperti pohon yang ditanam di tepi air, bertumbuh dan hidup terus dan menghasilkan buah yang banyak. Buah yang banyak kita akan hasilkan, adik-adik akan hasilkan seperti kalau kita rajin-rajin belajar, terus latihan, disiplin mengikuti pengajaran orang tua, pengajaran guru. Dan situasi sekarang belajar daring, adik-adik sekolah minggu harus rajin bertanya kepada guru jika ada yang sulit. Dan jangan lupa
memohon pertolongan Tuhan, pasti bisa, pasti berhasil dan sukses. Ada amin adik-adik? Adik-adik sekolah minggu yang mau terus latihan, mau terus dengar-dengaran dengan firman Tuhan, menjadi terang. Menjadi terang seperti fajar yang terus-menerus semakin terang. Berarti adik-adik setiap hari akan semakin baik, semakin pintar, semakin hebat, luar biasa, dan semakin bersinar terus. Seperti lagu yang di Kidung Jemaat 424. Yesus menginginkan daku. Boleh kita nyanyikan adik-adik? Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Adik-adik sekolah minggu yang berjalan dalam kebenaran, yaitu dalam Yesus Kristus, akan bersinar terus. Dan yang kedua, orang yang bersinar terus, orang yang berjalan dalam kebenaran, akan menjauhi jalan orang fasik. Menjauhi jalan orang fasik. Adik-adik sekolah minggu, jika kita hidup dalam kebenaran, berarti tidak berjalan dalam jalan orang jahat. Jangan mengikutinya adik-adik. Jalan orang fasik atau jalan orang jahat itu bertentangan dengan jalan orang benar. Jalan orang jahat misalnya dia suka berbohong, dia suka membuli temannya, pencemooh, dan tujuan hidupnya adalah kebinasaan. Dia tidak mau dengar-dengaran apa kata papa, apa kata mama, atau apa kata opung. Dan pekerjaan orang jahat itu tidak disiplin, tidak mau bekerja keras melakukan pekerjaan sekolah, malas beribadah. Jadi adik-adik, semua anak-anak sekolah minggu, semua anak-anak Tuhan harus memperhatikan, mengarahkan dirinya, mengarahkan telinganya, mengarahkan hidupnya kepada jalan kebenaran, yaitu Yesus Kristus. Ada amin? Amin. Sekarang adik-adik, sebelum kita berdoa untuk kegiatan Horong 1 dan Horong 2, yaitu menyanyikan lagu dengan judul Satu Jalan Kebenaran. Untuk Horong 3 atau Horong yang besar, menceritakan kembali tentang apa yang diinginkan Tuhan. Menceritakan kembali apa yang diinginkan Tuhan dari kita, yaitu berjalan dalam kebenaran. Kirim ke Facebook New Kairos HKBP Distrik 8 DKI Jakarta. Adik-adik, sekarang kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu. Tuhan mengajarkan kami supaya kami mengikuti jalan kebenaran, supaya kami mendengarkan pengajaran firman Tuhan. Itulah yang membawa kami ke dalam kehidupan yang penuh bahagia, ke dalam kehidupan yang kekal. Terima kasih Tuhan. Jagai dan tuntun kami supaya kami menjauhi jalan orang jahat. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami berdoa kepada Tuhan,
Biar Tuhan menolong anak-anak sekolah minggu yang walaupun masih beribadah di rumah dan belajar secara daring dari rumah, Engkau tetap memampukan anak-anak sekolah minggu berdoa bersyukur kepada Tuhan. Dan dalam studi mereka, Tuhan memampukan mereka sehingga mereka menjadi anak-anak kebanggaan orang tua dan menjadi anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mohon kepada Tuhan, biarlah Tuhan menolong kami supaya kami kuat dalam situasi pandemi COVID-19. Tuhan memberikan kesehatan kepada kami. Dan kami juga berdoa memohon pada Tuhan, biarlah COVID-19 berlalu dari muka bumi ini. Dan kami percaya Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan kepada kami semuanya, kepada orang-orang yang senantiasa berseru datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, biarlah firman-Mu yang menjadi pegangan hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Baik adik-adik, sekarang kita mau memberikan persembahan untuk Tuhan. Kita sambil bernyanyi Satu Jalan Kebenaran. Musik. Adik-adik sekolah minggu, kita akan menutup ibadah kita. Kita berdoa bersama dengan doa Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin. Baik adik-adik, karena ibadah kita sudah selesai, karena itu nanti aktivitas untuk minggu ini adik-adik boleh lihat setelah ibadah kita selesai. Kami mengucapkan terima kasih buat adik-adik, mama papa juga yang sudah mengirimkan aktivitas pada minggu ini. Selamat hari Minggu adik-adik semua. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Kata tahu manuki di
jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat. Buat yang baik, buat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat. Buat yang baik, yes. Buat yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat. Apa yang baik, yes. Apa yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat. Apa yang baik, yes. Apa yang jahat, No. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Sekali lagi. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat. Apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa kita perbuat. Mana yang baik, yes. Mana yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Tuhan melihat apa yang kita perbuat. Ingat, apa yang baik, yes. Apa yang jahat, no. oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Sekali lagi. mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat. Buat yang baik, Yes, buat yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat. Buat yang baik, yes. Yang jahat, no. Itulah. Sekali lagi. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat. Buat yang baik, buat yang jahat. Karena sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Terima kasih. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat. apa Ya. yang baik, yes. Yes, apa yang jahat, no. Itu Oleh sebab sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat. Apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita buat. Apa yang baik, yes. Apa yang jahat, no. Oleh sebab itulah
yang baik, yes. Apa yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Kata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, yes, apa yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Kata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, buat yang baik, buat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, yes, apa yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Sekali lagi. Halo Kak, ini lomba tuku ya Kak, dari Moses Yahaan. Mata tahua manuki, di manogot di minggui. Mata tahua tokoko, dungo madada nasi kola minggui. Dungo madada nasi kola minggui. Dungo madada nasi kola Mata tahua manuki, di manogot di minggui. Mata tahua manuki, di madada nasi kola minggui. Mata madada nasi kola minggui. Dungo madada nasi kola minggui. Bahasa Bataknya ya. Jadi didok Yesus mah si haholongan mudo Tuhan de Batam sian nasa teatem dohot sian nasaro hosam dohot sian nasaroham ido patik raya jala parjolo. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Terima kasih. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan pertama. Terima kasih. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dan segenap akal budimu. Itulah hukum terutama dan yang pertama. Terima kasih. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Yesus Allahmu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dan segenap akal budimu. Itulah hukum terutama
dan yang pertama. Makasih Kak. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Terima kasih. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan segenap akal budimu. Ayat 38. Itulah hukum yang terutama dan hukum yang pertama. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. 38. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Matius 22 ayat 37 sampai 38. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum terutama yang pertama. Yang berbunyi, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Yang terutama dan yang pertama. Terima kasih. Jawab Allah kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Terima kasih. Coba berharap satu. Saya dari Bang 1. Ya. Doa tiap hari, baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mati, beri haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mati. Tak berkesudahan kasih Tuhan. Tulisan ini dikumpulkan menjadi satu buku dan mudah-mudahan bermanfaat bagi pembacanya. Tuhan mantapkan langkahku. Pendeta Median KH Sirait MTH, Preses HKBP Distrik 8 DKI Jakarta Raya. Sikap dan peran pendeta HKBP di era revolusi industri 4.0. Buku karya Pendeta Median KH Sirait. Panggilan Merawat Masa Depan, buku karya Pendeta Median KH Sirait. Disajikan sederhana dengan gaya penulisan populer, menjadikan isi buku ini hangat dan perlu dibaca.